Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiya lahu. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام الملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل صعب أو الحزن إذا صرت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. أما بعد حضرات المكرمين, para alim ulama, para asatid, para tuan-tuan guru, para habaib yang kami hormati dan muliakan, yang jumlah mereka alhamdulillah begitu banyak berkumpul di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul dengan mereka menjadi sebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada mereka semua. Wabil khusus salam hormat dan ta'zim kami kepada guru kita bersama, ya, guru kita bersama Romoh Kiai Haji Asnawi. Kita doakan semoga beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberikan keberkahan ilmunya dunia dan akhirat, dan kita sebagai murid-murid beliau senantiasa bisa meneladani dan istiqamah dalam ketaatan mentaati ilmu beliau. Amin ya rabbal. Dan salam hormat saya sampaikan kepada jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tadi sudah disampaikan, sudah diwanti-wanti untuk para penceramah bisa membagi waktu, jadi insya Allah saya nggak panjang lebar, ya. Saya ingin mengingatkan kita semua yang ada pada kesempatan kali ini menambah keberkahan di dalam surat Al-A'raf. Di penghujung surat Al-A'raf ayat 157 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, "Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun." Orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa 'azzaruhu, dan mereka yang beriman tersebut memuliakan, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nasaruh, dan mereka yang beriman yang mengagungkan juga membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wattaba'u nural ladzi unzila ma'ah, dan juga mengikuti, menaati, meneladani petunjuk yang diturunkan kepada sang Nabi, ulaika humul muflihun, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW, wa azzaruh, dan kita diperintahkan untuk mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kali ini kita berkumpul atau di tempat-tempat yang lain kita berkumpul untuk memuliakan, mengagungkan, mengistimewakan Nabi Muhammad SAW, memang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat saudara, setiap ulama-ulama yang memuji Nabi SAW, apa kata mereka? Aku tidak memuji Rasulullah dengan syairku, tapi aku memuji syairku dengan Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Tatkala mereka memuji Rasulullah SAW, Allah abadikan pujian-pujian tersebut. Disebabkan apa? Disebabkan begitu mulianya dan begitu agungnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga Imam Busiri mengatakan, munazzahun an syarik fi mahasinihi. Nabi Muhammad itu munazzahun, nggak pernah ada yang bisa menyaingi di atas kemuliaan Rasulullah SAW. Allah menunggalkan, menjadikan Nabi Muhammad satu-satunya kekasihnya yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka tatkala kita mengagungkan Nabi, maka kita akan juga mendapat kemuliaan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, di antara sekian banyak pujian kepada Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh Hasan ibn Thabit yang begitu terkenal dan sering kita sebut-sebut, ma ahsanu minka lam taraqat ainai wa ajmalu minka lam talidin nisa khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Kata Zaid, kata Hasan ibn Thabit, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, tatkala dia lagi berjalan di depan rumah Nabi, dia melihat Nabi Muhammad SAW dengan penampilan yang begitu luar biasa, sehingga terlontar dengan begitu spontan itu pujian, yang sampai hari ini dan nanti sampai hari kiamat, pujian tersebut akan Allah kekalkan. Apa kata Hasan ibn Thabit? Ma ahsanu minka lam taraqat ainai. Yang lebih indah darimu ya Rasulullah tidak pernah aku lihat dengan mataku ini. Wa ajmalu minka lam talidin nisa. Yang seperti engkau indahnya, mulianya tidak pernah akan dilahirkan lagi oleh manusia, oleh perempuan manapun. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Kau itu dilahirkan tanpa cacat sedikit pun. Ka'annaka khuliqta kama tasha'u, seakan-akan kau ini lahir dengan bentuk keadaan yang kau inginkan. Dan itu pujian saudara dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mau dimuliakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita jadikan juga Nabi Muhammad SAW ada di hati kita, ada di rumah tangga kita, ada di keseharian kita. Maka di ayat tersebut yang telah saya sebutkan tadi di awal, Allah janjikan ulaika humul muflihun, mereka yang mengagungkan Nabi, yang membela Rasulullah, yang mengikuti jalan Rasulullah, ulaika humul muflihun. Allah jamin mereka akan bahagia, menang, jaya di dunia dan di akhirat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya teringat ada sebuah kisah yang disampaikan oleh Abu Fattah al-ulama Abul Fattah Abul Ghuddah, seorang ulama yang hidupnya sejaman sama kita, tapi beliau telah wafat rahimahullah. Beliau mengatakan tatkala beliau sedang melakukan perjalanan safari dakwah, sedang berkunjung ke negeri-negeri kaum muslimin, sampailah beliau di negeri India. Di negeri India itu banyak kaum musliminnya, saudara. Tatkala bertemu dengan salah seorang ulama besar di sana, beliau ditanya oleh ulama India, wahai syekh, wahai ulama, tahu nggak kamu kenapa sahabat besar, sahabat agung yaitu Khalid ibn Walid, seorang singa Allah, seorang yang begitu dimuliakan oleh Allah, seorang yang membela Rasulullah SAW, kenapa dia berdoa oleh Allah? Dia berdoa oleh Allah minta dimatikan di medan jihad. Sahabat Khalid ibn Walid, saudara, di dalam tubuhnya itu ada goresan pedang, ada goresan pedang, ada bekas panah itu di seluruh tubuhnya. Dia telah mengalami peperangan sebanyak 120 kali yang disebutkan oleh ulama. Jadi bagi seorang kesatria, bagi seorang pahlawan, menjadi sebuah kebanggaan kalau bisa meninggal di medan perang. Dan itu doanya Khalid bin Walid, sampai-sampai itu doa terkenal. Maka sang ulama India ini bertanya kepada Syekh Abul Fattah Abul Ghuddah, tahu gak kamu kenapa sahabat Khalid bin Walid enggak Allah kabulkan doanya? Kata Syekh Abul Fattah Abul Ghuddah, aku enggak tahu wahai Tuan Guru. Maka sang ulama India ini mengatakan, ini disebabkan julukannya Nabi Muhammad SAW kepada Khalid ibn Walid. Apa julukannya Nabi Muhammad kepada Khalid ibn Walid? Saifullah. Allah, Nabi Muhammad menjuluki Khalid ibn Walid Saifullah, pedangnya Allah. Maka tatkala Nabi menjuluki Khalid bin Walid sebagai Saifullah, maka Allah nggak redo julukan yang Nabi berikan kepada Khalid itu menjadi cacat, menjadi rusak, saudara. Kalau Khalid ibn Walid meninggal di medan jihad, maka orang nanti akan mengatakan, oh pedangnya Allah patah, oh pedangnya Allah rusak. Kenapa Khalid meninggal di medan perang? Tapi Allah jadikan Khalid ibn Walid meninggal di atas kasur, saudara. Kenapa? Karena kemuliaan julukan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Allah jaga sampai-sampai sesuatu yang sangat halus,
yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Khalid bin Walid enggak Allah meninggalkan di benang juang, padahal itu menjadi sebuah kebanggaan, sebuah prestasi buat Khalid bin Walid. Karena julukannya Nabi sebagai Saifullah, pedangnya Allah yang terhunus, maka Allah jadikan julukan itu kekal abadi, saudara. Maka tatkala kita menjadikan Nabi Muhammad SAW prioritas dalam hidup kita, maka Allah jadikan juga seperti julukannya Nabi Muhammad kepada Khalid bin Walid, saudara. Kalau kita mau menang, kalau kita mau jaya, kalau kita memulia, maka kita teladani Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, bagaimana kita meneladani Nabi? Sudah pasti kita harus mempunyai guru, sudah pasti kita harus mempunyai murabbi, sudah pasti kita harus mempunyai pembimbing. Dan alhamdulillah kita ada di salah satu majelis, di salah satu tempat di mana kita bisa menimba ilmunya Allah, ilmunya Nabi Muhammad SAW dari kita punya guru Romo Kiai Haji Asnawi. Maka Anda semua telah berada di tempat yang benar, telah ada di tempat yang baik. Kita tahu sejarah beliau, bagaimana perjuangan beliau yang luar biasa. Pernah Imam Syafi'i rahimahullah rahmatul abrar ditanya oleh muridnya, kaifa na'riful haq fi zamanil fitan? Wahai Imam Syafi'i, bagaimana kami mengetahui orang-orang yang benar, orang-orang yang ada di jalan Allah, orang-orang yang betul-betul menjalani syariat Allah di zaman yang penuh fitnah, wahai Imam? Apa kata Imam Syafi'i? Ittabi' sihamal adu fa inna yurshiduhu ilaih. Kau ikuti panah-panah musuh, karena panah-panah musuh itu akan membawamu kepada orang-orang yang mengajarkan yang hak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat bahwa guru kita dimusuhi oleh orang-orang yang di dalam hatinya ada kemunafikan, ada kefasikan. Jadi alhamdulillah. Dan yang terakhir sebagai hadis penutup, sebuah pesan dari Nabi Muhammad SAW di dalam hadis Imam Turmudi. Nabi SAW bersabda, man kanatil akhiratu himmahu ja'alallahu ghina fi qalbihi. Kata Nabi SAW, siapa orang yang menjadikan perhatian hidupnya adalah akhirat, Allah akan jadikan rasa kaya di dalam hatinya. Wa jama'alahu syamlahu wa atat dunya wahya ragimah. Kalau dia sudah menjadikan prioritas itu akhirat, maka Allah akan berikan rasa kaya di dalam hatinya. Dan tidak sampai di situ, saudara, Allah akan datangkan dunia, dan dunia datang kepada dia dalam keadaan hina. Jadi dunia datang kepada orang yang memuliakan akhirat dalam keadaan hina, saudara. Kita lihat kita punya guru luar biasa. Allah tunjukkan bagaimana dunia datang di bawah kakinya dalam keadaan hina. Wa man kanatil dunya hammahu ja'alal faqra baina ainai. Tapi sebaliknya, saudara, tatkala seseorang mengutamakan dunia, cinta dunia, dia nggak peduli lagi halal haram, dia tidak peduli lagi dengan syariatnya Allah, dia terjang yang Allah larang, dan dia tinggalkan yang Allah perintahkan. Apa kata Nabi SAW? Ja'alallah faqra baina ainaihi. Allah akan jadikan kemiskinan ada di depan matanya. Dia berasanya miskin aja. Kita lihat banyak orang yang diberikan jabatan, diberikan amanah untuk mengurus rakyat. Apa yang dia lakukan, saudara? Dia korupsi. Disuruh ngurus beras, jadi apa? Jadi timbun beras. Disuruh ngurus laut, jadi apa? Jadi bajak laut. Betul apa betul? Itu karena dia cinta dunia, Allah jadikan di depan matanya kefakiran. Padahal hartanya sudah banyak, saudara. Wa farraqa alaihi syamlah. Dan Allah akan bikin cerai-berai dia punya urusan, saudara. Walam ya'ti minad dunya illa ma qadir. Dan gak akan datang dunia kepada dia kecuali yang ditentukan. Maka saudara, ini sebuah nasihat. Sebagai hikmah maulid pada kesempatan kali ini, kita bawa bekal dan kita ajarkan kepada anak keturunan kita. Semoga kita selamat, mulia dunia dan akhirat. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Idraku mufradin tasawwuf.